Alright guys, jumpa kembali dengan kita Depa Official. Jargonnya apa Mas Des? Jargonnya apa? Depa punya cerita. Iya. Tagline kita kayak gitu loh. Depa punya cerita. Kunci. Iya toh ya. Kemarin kita sudah banyak tamu ya Mas DS ya. 2 part membahas terkait musik, gimana main musik, terus gimana memanajemen musik gereja. Kira-kira gimana Mas DS kemarin? Wah, sangat secara pribadi sangat apa ya? Sangat memberikan banyak pengetahuan lah intinya. Betul. Apalagi yang dari latar belakang teologi yang mungkin mempelajari lebih dalamnya itu juga. Jadi kehadiran dari Bestar di Depa Official ini sangat membantu atau memberi pemahaman baru bagi saya secara pribadi. Tidak tahu kalau Mas Deka. Dulu secara pribadi saya juga begitu, memberikan pengetahuan yang baru, bahkan memberikan apa ya, wawasan baru, memberikan apa ya, tips-tips baru itu, bagaimana kita kedepannya mengelola musik gereja, bagaimana kita bermain musik. Kan kita latar belakangnya teologi. Ya kita cuman teori saja, kita nggak bisa bermain musik. Ya bukan nggak bisa sih, cuman tidak mempelajari sedemikian rupa lah terkait musik. Ya. Kemarin juga saya sudah promosikan terkait dengan di episode 7 manajemen musik gereja. Kebetulan ada rapat majelis dan teman-teman musik. Jadi saya sekalian promosi itu. Kita pas bahas. Lihat aja di channel saya ya. Ada manajemen juga. Siapa tahu dapat membantu, dapat memberi pemahaman, wawasan terkait bagaimana mengelola musik atau dalam manajemen musik gereja gitu. Suruh nonton Mas Dika. Iya, sih berarti promosinya keren nih. Pas kebetulan bahas rapat terkait dengan regenerasi pemusik, ya wes tak suruh aja nonton. Ternyata juga sangat membantu Mas Deka terkait dengan pembahasan yang ini, tapi ada poin yang dapat diambil. Bagaimana menerapkan manajemen musik gereja itu dalam sebuah pelayanan. Jadi sangat luar biasa dan sangat berterima kasih kepada Bestar, yaitu Irvin dan Mas Richard. Ya, kita sangat-sangat berterima kasih ya tentunya ya, karena dari penyampaian mereka, kita dan juga para pemirsa kita nih bisa banyak ngerti lah terkait musik gereja. Sekarang kita mau ngobrolin apa nih Mas DS ini? Enaknya ngobrolin apa nih ya? Kalau kita memperhatikan ya dari episode per episode gitu. Jadi kita turun tuh Mas Deka. Kalau kemarin kenapa kok sampai kita bahas musik? Karena di teologi juga mempelajari apa ya PPMG, pengenalan musik gereja. Ya, karena makanya kami ingin menggali lebih dalam terkait dengan musik gereja. Nah, kalau dilihat atau dari per semesternya, jadi kita udah masuk, kita boleh membayangkan atau kita boleh melihat dari semester per semester gitu. Kalau ini masuk semester 5 Mas Eka. Jadi apa aja sih yang sebenarnya dipelajari dalam semester 5 gitu. Ada yang diingat dari Mas Eka sendiri? Semester 5 itu apa ya? Homiletik kayaknya.
Ya, banyak Mas Dika terkait dengan liturgika, homiletik, tafsir gitu. Praktika Eh, ya. ya, lebih ke praktika. Nah itu waktu itu malah apa ya? Untuk yang pertama ya, yang pertama ketika kita me- kita fokus di praktika homiletika ya ini ya, Ya, khusus betul. kita fokus di situ dulu lah, biar kita nanti enak pembahasannya. Nah itu waktu pertama kita ikut homiletika pertama itu ya, kan ada dua apa ya istilahnya, ada dua bagian lah, ada terbagi 1 dan 2 homiletika. Nah yang pertama itu malah saya nggak dapat apa-apa ya, terus Kok ini? terus terang ya, bukan nggak dapat sama sekali, cuman iya kayak gitu sih, belajar di buku bisa gitu loh, maksudnya waktu ikut gitu loh. Maaf untuk dosen pengampu. Karena gini Mas Dika, kenapa? Eh, homiletik pertama itu memang banyak ke kita belajar. Tapi Belajar kalau mandiri ya. homiletik kedua kita lebih ke praktek, langsung praktek entah di gereja atau lebih pada chapel gitu. Apalagi Ya. kita praktek akhirnya dihadiri dosen-dosen ya. Mungkin kan pengaruhnya di situ gitu. Langsung praktik, bukan hanya mempelajari secara teori, bukan mempelajari cara gimana sih berkhotbah itu gitu ya. Jadi Memang bedanya secara, bukan. kalau kalau dipikir-pikir sekarang ya, memang apa ya, kita belajar itu memang bertahap. Yang pertama kita pelajari dulu teorinya dalam membuat draft khotbah itu seperti apa itu kan. Ya, Terus mungkin dari belajar itu nanti di-upgrade lagi ke homiletika 2 terkait prakteknya seperti apa. Ketika kita ngomong ke depan banyak audiens. betul, betul. Selain itu kan ketika kita masuk semester 5, ketika kita mulai belajar ini ke homiletik, kita kan juga kalau kita perhatikan kita juga belajar tafsir gitu. Jadi Ya, diimbanginya di ya. sana. Jadi ketika diimbangi oleh belajar tafsir, kita juga boleh belajar juga bagaimana menyusun draft khotbah atau bagaimana cara-cara berkhotbah. Sehingga di semester selanjutnya mulailah prakteknya. Nah, ini yang sangat menarik Mas Deka. Eh, wak- apa boleh tahu nggak nih? Ini agak-agak ngorek-ngorek dikit. Nggak boleh. Ini gimana perasaan Mas DS waktu pertama kali menyampaikan khotbah di kampus yang disaksikan oleh banyak rekan-rekan mahasiswa dan juga banyak dosen-dosen. Ya, tentunya nganu ya Mas Deka. Deg-degan dan keringatnya sejagung-jagung gitu. Jadi kalau kalau udara pagi Abdul itu dingin, ketika mulai itu berubah, suasananya berubah jadi panas. Itu tadi terbawa suasana itu. Jadi ya, apalagi yang dihadapinya anak-anak yang juga belajar teologi itu. Makanya disebut ahli-ahli Farisi. Ahli-ahli Farisi. Dan juga dosen-dosen yang tentu mendalami dan ya pemahamannya jauh dari kita. Lebih dari kita lah. Tapi kan yang dilihatnya bukan itu. Bagaimana kita Iya. dapat belajar, bagaimana kita dapat serius untuk menyiapkan atau ya Dan dalam bagaimana penyampaiannya kita menyampaikan lah. ya betul di sana. Masih Tapi kan ini sendiri Mas DS. Oh, belum enggak? belum. Pokoknya kalau aku yang tanya lama nih pokoknya. Tapi sebelum menyampaikan firman di kampus ya maksudnya. Itu sebelumnya pernah nggak menyampaikan firman juga di gereja sebelum itulah, sebelum praktek gitulah di kampus?
Pernah Mas Pernah Dika. nggak? Nah, kalau di gereja sendiri ya itu tadi karena di kategorial udah pernah. Tapi kalau di ibadah umum belum pernah kalau di gereja saya sendiri. Tapi kalau di gereja orang lain, gereja orang lain, di gereja ya teman pernah disuruh khotbah umum gitu. Tapi kalau di gereja sendiri di umum belum pernah. Tapi kalau kategorial sebelum kuliah pun saya sudah pernah. Kalau di kategorial gitu. Gantian ditanyain dong. Nggak mau. Nah, masa Mas Dika sendiri nggak merasakan dikduk ya ketika awal kali pertama khotbah di kampus? Dagdikduk sih enggak, cuman apa ya, langsung down ketika kita melihat di depan kita, wah orang ini apa, bapak ini ya kan dosen-dosen ini, dia lebih apa, pengetahuannya lebih lah daripada kita, pengetahuannya lebih lah. Itu rasanya langsung down. Bukan dagdikduk ya, kalau dagdikduk itu beda lagi, itu langsung demam panggung. Itu saya enggak demam panggung, langsung down di tempat gitu kan. Kalau down ya tentu semua lah, anak-anak mahasiswa siapa sih down ketika khotbah depan dosen, kita lagi S2, S3, bayangkan loh. Salah menafsir, salah menggali historis, ini kesat kayak gini. Iya, takutnya seperti itu. Iya kan gitu. Kalau secara pribadi dagdikduk sih enggak ya, maksudnya biasanya kan, aduh deg-degan banget nih. Aku enggak, tapi langsung yang panik gitu, panik. Nanti salah gimana ya? Nanti ini bener ya enggak ya yang tak bikin, bener enggak ya? Sampai gitu. Memang benar Mas Dika. Ya itulah bedanya ketika kita berkhotbah dengan kita lawak. Iya, betul. Kalau kita melawak kan kita nggak perlu yang namanya real fakta kan. Ini ada tanggapan Mas Adit, khotbah di gereja Korea. Wah, jangan kan di gereja Korea, gereja yang berbahasa Indonesia aja kita sulit ya. Ya, sampai pernah diginiin Mas Dika. Ketika saya pernah ngobrol sama salah satu dosen itu gini. Waduh Pak, saya kayaknya nggak berani khotbah depan ketika chapel gitu. Lah kenapa? Biasanya ngelawak aja berani kok. Ini banyak orang aja berani ya. Ini beda Pak, lawak sama khotbah itu beda. Meskipun sama ya, maksudnya meskipun sama, kita berbicara di depan khalayak ramai, tapi yang materi yang kita bawakan kan berbeda. Ketika kita khotbah kan kita harus membawa sebuah kebenaran firman gitu kan. Kalau kita melawak kan kita membawakan materi yang hoax pun ya, kita yang penting kan tujuannya bukan kita menyampaikan kebenaran firman, tapi kan kita menyampaikan sebuah kelucuan gitu loh. Benar Mas Dika. Makanya sampai saya pernah di semester berapa ya? Semester sekitar 2 atau 3, saya pernah kebayang atau saya pernah berpikir bagaimana nantinya kalau saya skripsi itu membahas antara khotbah dan komedi. Saya pernah sampai ke sana Mas Dika. Tapi karena dulu pengampu homiletiknya nggak serak. Makanya saya berubah pikiran lagi. Yaitu tadi bagaimana membedakan antara komedi dan berkhotbah. Sama-sama di depan umum, sama-sama public speaking gitu. Tapi kan bedanya itu tadi bagaimana menyampaikan kebenaran firman dan kita membuat kelucuan. Iya. Yeah. Malah lebih enak melawak ya. Enak dua-duanya Mas. Ya enak dua-duanya sih kalau kita lihat hasilnya ya. Enak duanya karena sama-sama mendapat pesangon. Dikira pensiunan. Emang kalau melawak itu apa ya?
kita bisa membawakan santai gitu kan, karena memang tujuan kita membuat orang tertawa, bukan Iya. membuat orang itu bertobat. Betul. Kalau Mas Dika sendiri nih ya, pernah nggak ini ketika belum masuk Abdiel udah berkhotbah atau renungan lah di gereja? Kalau renungan sih sudah, cuman kan ya apa ya, karena terus terang nggak pinter ngomong sih aku waktu dulu ya. Kalau sekarang udah pinter ngomong, Jadi protes ya. banyak alasan ngomongnya. Ngomongnya banyak alasan, bukan pinter ngomong yang ya pinter gitulah. Dulu sih pernah nyampe renungan gitu ya, tapi ya apa ya, masih terbatas lah, ya hanya baca terus nyampaikan maksudnya apa, udah beres, kasih nasihat dikit, oke, beres. Ini cuma sebatas itu. Kalau sekarang kan enggak, kita punya urut-urutan untuk menyampaikan renungan atau khotbah. Itu kan kita sudah ada apa ya, udah ada draftnya sendiri lah. Pertama mungkin bikin apa dulu, terus baru apalah, jelasin teksnya seperti apa, dan seterusnya lah. Kalau dulu itu enggak, ya sebatas pokoknya maksudnya apa, udah selesai, 3 menit 5 menit kelar. Paling kalau sampai panjang ya karena bingung mau ngomong apa, jadi muter-muter di situ. Berarti itu termasuk pembedaan ya, bagaimana sebelum kuliah dan sesudah kuliah dalam menyampaikan. Betul. Ya betul betul. Begitupun buat saya Mas Dika. Jadi ketika saya menyampaikan khotbah sebelum kuliah ya hanya saya membaca itu nanti bagaimana sih yang mau saya sampaikan gitu. Jadi kalau sudah kuliah kan harus baca dulu ini maknanya apa, ini teks ini berbicara tentang apa. Itu ya bedanya di sana Mas Dika. Ya ini kita, meskipun kita anak teologi yang sedikit banyaknya tahu tentang bagaimana berkhotbah, tapi kayaknya akan seru deh kalau kita juga mendatangkan beberapa bintang tamu nantinya untuk membahas hal ini. Tentunya dari anak PAK dan musik gereja ya. Ya, Bagaimana nanti, juga ya perlu kita juga bisa juga sih nanti kita mengundang yang teologi juga dalam prodi teologi, tapi akan mungkin akan lebih menarik ketika prodi yang bukan apa ya, bukan apa sih maksudnya, bukan yang mempelajari secara khusus gitu loh, untuk memberikan tanggapannya terkait berkhotbah ini. Kayaknya ini akan seru, banyak cerita lah nantinya ya, tanpa mengurangi tanpa mengurangi nilai dari anak-anak teologi sendiri, tapi kan pasti akan banyak cerita karena mereka kan nggak belajar secara khusus gitu loh. karena kan anak PAK dan musik gereja kan mempelajari homiletik, memang mempelajari homiletik, tapi kan homiletik satu toh. Jadi Iya. bukan lebih mendalami cara praktikanya bagaimana, cara etikanya berkhotbah bagaimana gitu ya. Cuma ya itu tadi sama-sama belajar gitu ya. Karena anak STT, namanya Sekolah Tinggi Teologi. Makanya baik dari PAK maupun dari musik gereja itu diharapkan untuk mungkin harus bisa berkhotbah. Makanya sesuai tema kita yaitu berkhotbah makanan anak STT. Bukan berarti makanan yang Entah kalian prodi apa, nggak peduli. Ini makanan kalian gitu kan intinya. kalian dari anak STT gitu. Iya. Mau ya kalian harus mau. Bisa nggak bisa ya kalian harus belajar karena atas STT. Mungkin kan gitu di gereja. Kalian sebagai anak STT, kalian ketika terjun ke pelayanan nanti kalian akan menyampaikan ini. Ini adalah sebuah kalimat yang sering kali kita dengar ya. Benar, sampai-sampai dari anak-anak yang musik gereja itu kan pertanyaannya kepada anak yang teologi. Bagaimana sih untuk berkhotbah? Bagaimana sih untuk teks ini? Kan tentu kan gitu.
Karena saking Iya. berusaha, apalagi kamu dari STT harus mau dan bisa berkhotbah. Ini yang kerap terjadi, Mas Deka. Makanya nanti kita akan di episode selanjutnya akan mendengarkan atau kita akan bersama-sama tanya sih Kita lah bagaimana bercerita. ya. Nah, karena kan Depa punya cerita. Dan Oke, jadi teman-teman sekalian tunggu kita di episode selanjutnya dengan tentu dengan orang yang menarik nantinya, punya cerita menarik terkait berkhotbah. Nah, kita pengalamannya jumpa lagi episode depan. episode 9. Ya, episode 9 atau berapa saya lupa, saya nggak ngitung episode. Yang penting kita tek terus. Simak terus, Jadi- ikuti terus channel kami di Depa Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Break. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih yang nonton lewat live Instagram maupun yang menonton lewat channel YouTube kami. Jangan lupa sekali lagi like, comment, and subrek. Ini siapa sih masih Sampai ikut? ketemu lagi di Depa Official. Depa punya cerita. Mas Arwin, mohon maaf. Mas Arwin baru gabung. Sampai jumpa. Goodbye.